Bakteri itu sanggup minus 40 derajat Celcius nggak beku. Ini masuk di sini. Benarkah seorang Jimmy Hantu mempunyai bakteri sampai minus 40 derajat Celcius? Kita buktikan. Rahasia ini. Lihat nih, ini esnya. Sampai seperti ini esnya. Ini jadi es nih. Susu beku kayak gini, susu. Tapi lihat bakterinya. Ini contoh bakteri. Ini sudah hampir 10 tahun. Sampai bawah sono masih lagi. Ini baru kita bermain bakteri. Ini bakteri yang sudah usia hampir 20 tahun. Booster itu ya terserah mau kemana. Mau diajak jahat, ayo. Diajak baik, ya ayo. POC Zero Hero itu 30 menit menghijaukan, ya. Maka saya nggak berani mengatakan ini pupuk. Enggak, ini bumbu. Kami selalu riset. Riset, dan riset. Terus-terusan. Mari kita belajar bersama-sama dan mari kita tunjukkan bersama-sama. Selalu saya tekankan, kalau hanya budidaya saja, sampai kapanpun kita nggak akan pernah kaya. Kecuali saya punya tanaman brotowali, saya masukkan jadi ini. Saya punya porang yang mana saya masukkan jadi ini. Saya punya pete, saya masukkan jadi ini. Saya punya ikan, saya masukkan jadi produk. Baru kita kaya. Tanpa itu nonsen kita kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani se-Indonesia dan dimanapun berada, sekian lama dan beberapa kali saya selalu ditanyain oleh pengguna, bahkan seorang petani selalu bertanya lagi, Jimmy Hantu itu siapa sih sebenarnya? Ini satu hal yang selalu pertanyaan yang selalu aneh gitu loh. Saya juga bingung, kenapa harus bertanya tentang Jimmy Hantu? Padahal gini, nama asli saya Mas Sujimin. Nama asli saya Sujimin. Jimmy Hantu itu cuma ikon perusahaan saja. Jimmy, kebetulan anak-anak saya namanya Jimmy. Lah Hantu itu singkatan dari hanya Tuhan yang tahu itu loh. Hanya Tuhan yang tahu. Kenapa demikian lagi? Sejarahnya demikian. Saat saya waktu itu saya meneliti yang mana tentang senang tanaman, tentang yang mana anthurium waktu itu loh. Anthurium kok saya mahalnya setengah mati, mahalnya saya miliaran segala. Maka saya menciptakan produk atau saya membuat sesuatu hal yang saya kasih nama hormon tanaman unggul. Bahan bakunya itu dari susu dan madu awalnya. Saya tambahin bakteri tersendiri buatan saya, mainan saya lah bahasanya, mainan saya. Saya mikir-mikir bagaimana nanti mendesainnya, bagaimana hasilnya seperti apa, terus nanti mau kalau pontoh dipakai orang yang seperti apa. Maka saya misalnya berpikir duduk di atas batu di malam hari. Saat saya bengong, saya ngerokok, saya duduk sendirian, tiba-tiba itu ada orang lewat dan dia teriak kaget bilangnya hantu lah. Saya langsung ikut kaget juga, saya lari juga. Loh ternyata hantu itu dari situ munculnya. Di saat kebingungan saya lihat dengar orang lari, gara-gara ngelihat saya, dia bilangnya ada hantu, sampai lari ke jalan raya, saya juga ikut lari. Saya juga kaget juga, sama-sama kaget kan, sama-sama lari. Maka saya katakan hantu itu enggak ada, ternyata hantu itu hanya Tuhan yang tahu. Itu awal mulanya nama hantu. Jadi jangan sampai hantu ini dibilang apa sih. Saya plesetkan lagi dikit, oke, saya plesetkan dengan nama hormon tanaman unggul. Itu hantu. Ini penjelasan. Jadi teman-teman jangan kaget, wah Jimmy Hantu serem banget. Enggak serem. Kenapa? Sesuatu ini kalau nggak tahu ya serem jadinya. Kayak tadi orang yang lari itu saya juga kaget, serem juga. Ternyata antara yang lari gara-gara takut saya dan saya juga takut dia, itu sama-sama jadi hantu dan menghantui bersama-sama. Ini hantu. Nah dari awal dari situ juga saya muncul lagi. Sampai bertanya-tanya lagi. Produk Jimmy Hantu itu kan ada banyak. Bermula dari sabun pertama kali, sabun kecantikan. Di pasar bebas sampai 50.000, 60.000, 100.000 dijual. Dulu yang merek Mutiara Keraton, Sekarwangi, VIP Skincare dan Skincare. Produk sabun batangan itu milik saya. Awalnya dari situ awalnya. Saat itu saat saya di Bogor tahun 2007. Awalnya.
Sabun laku keras lumayan besar lah, dikira 1 bulan itu ratusan ribu piece habis. Dan itu saya nggak main iklan, nggak neko-neko, hanya diketok tular dari orang ke orang aja. Pada tahun 2015-an, 2016, saya berhentikan sabun itu. Oh, saya nggak sibuk lah, udah nggak kebayang, nggak mikir lagi, udah sibuk dengan hormon. Asik, saya mulai happy yang luar biasa. Satu pabrik saya berhentikan, pabrik kecantikan saya berhentikan. Saya mulai happy dengan tanaman. Happy banget itu di tahun 2007 saya tuh. Happy banget dengan tanaman tuh, mulai banget happy. Orang pada senang anthurium, saya ikut-ikutan. Loh, orang lain anthurium daunnya itu paling sebulan itu cuma keluar 1 atau 2. Oh, saya genjot itu 1 bulan bisa keluar 3 daun, 4 daun nih. Anthurium orang lain sama-sama dari pedagang tanaman hias itu saya beli dari dia, miliknya dia. Itu baru tingginya paling baru sekitar 40 cm. Loh, milik saya sudah hampir setengah meter lebih, hampir 1 meter tingginya. Dari 40 cm jadi beda 60 cm bedanya di sana. Saya katakan, loh kok gini ayo, tanaman lama mahalnya di mana? Itu cuma saya semprot. Semula sih saya bikin adonan aduk-adukan gitu. Saya semprotkan, loh, tanaman mulai dari ubinya gede, terusan tanaman daunnya gede, sawi juga cepet gede-gede banget. Orang pada kaget. Saya tanam sawi. Saya jujur aja nggak pernah tanam sawi awalnya. Saya main coba-coba tanam sawi, loh. Sawi itu bisa sampai 1 lengan saya panjangnya, 1 lengan saya sawi itu. Bisa dilihat di Facebook saya. Lengan saya gitu. Saya mulai tertarik di sana. Lah, seperti apa sih barangnya? Kenapa bisa demikian? Setelah saya mengetahui untuk tanaman semacam tadi, saya masukkan laboratorium. Saya minta, tolong dong dicekkan isinya apa, kadarnya apa. Pertama yang saya pelajari itu asam amino. Lah, pertama kali muncul ini produk yang mereknya itu, yang saya kasih merek yang mana hantu, yang mana hormon tanaman unggul. Saya kasih nama multiguna eksklusif. Merek brand utama hantu. Brand utama. Saya merek hantu. Ini bahan bakunya susu dan madu. Bahan baku pokok ya. Bahan baku susu madu. Lemak lain yang saya pakai adalah lemak nabati. Di antaranya di situ lemak nabati yang saya pakai itu ini dari lemak dari minyak sawit yang saya pakai, lemak nabatinya saya pakai. Kalau susu madu jelas nomor 1. Susu madu 1. Nabati lainnya apa yang dipakai? Yang saya pakai nabati lainnya di antara itu daun pepaya, brotowali, jinten. Saya pakai ini. Ini yang saya pakai ini. Yang saya ujikan pertama kali itu yang di sana asam amino. Asam amino keluar dari 18 asam amino keluar semua dan bagus semua. Bilangnya orang lab tuh, loh Pak, ini untuk apa kok bagus banget isinya? Ya saya katakan untuk tanaman. Sampai dikatakan, ini untuk hewan bagus Pak, untuk manusia bagus. Asam amino loh Pak. Tanyain bahan bakunya apa? Susu. Wah, benar. Saya ujikan ke kambing. Kambing itu sampai beranak 5. Kambing. Setahun itu sampai beranak itu 3 kali. Kambing. Saya juga heran kok bisa begitu. Saya juga heran. Saya heran. Lah, tapi nyata gitu loh. Langsung saya coba lagi kambing yang lainnya. Lah, kambing yang lainnya juga banyak lagi hasilnya. Jadi kondisinya hasilnya jadi bagus. Ini hormon. Setelah asam amino saya minta ujikan lagi. Untuk tanaman itu apa sih yang kira-kira agak rumit? Waktu itu saya dikasih tahu orang itu, wah coba cekkan ada Jebrilnya nggak? Wah aku bingung Jebrilnya apa? Gitu loh. Aku bingung Jebrilnya apa? Jibril setahu saya itu malaikat gitu loh. Kok Jibril? Setelah saya tanya-tanya lagi, Jibril ternyata bukan Jibril namanya. Gibrelin, oh bahasa dengan tulisannya itu Gibrelin. Lah ternyata itu panggilannya Jibril dengan bahasa Inggrisnya. Saya cekkan Jibrilnya. Ternyata di sana mengandung ada GA3, GA5, GA7 dan cukup signifikan. Hasilnya itu cukup signifikan. Setelah itu lagi munculkan kalau tanya lagi di sana. Oh karena ada susunya pasti ada basilusnya Pak. Wah terus aku ngecek lagi. Waktu itu punya duit saya, punya pabrik sabun segala toh. Cek lagi lab.
Bacillus, waduh, baru ngerti Bacillus tuh. Oh ternyata Bacillus ada lactobacillus dan sebagainya. Wong susu, susu mesti ada kadar kandungannya Bacillus katanya. Oke, lu ternyata Bacillus ya cakep. Sampai lactobacillus pangkat sekian. Wah, gak ngerti aku bangsa gitu, gak ngerti ya, ngertinya cuma dikasih gitu. Dikasih tahu orang lagi. Pak ini pangkatnya bagus loh Pak. Lu pangkatnya apa? Lu ternyata wah sekian pangkat sekian aja gini. Nah, aku kesel lagi. Oh cuma kayak gitu, ya udah Pak tambahin bakteri lagi. Saya tambahin bakteri lagi. Jujur aja, saya punya bakteri yang lain daripada yang lain, bisa dites, tapi saya rahasiakan banget nih dan nggak akan saya jual. Bakteri saya itu bisa minus 40 derajat Celcius itu nggak beku. Minus 40 derajat Celcius nggak akan beku. Dan itu sudah bertahun-tahun, itu yang saya ketemukan dari usia saya 30-an tahun, itu saya udah tahu itu barang itu. Itu dulu barang itu untuk banyak hal lah saya, untuk beberapa hal untuk tanaman juga. Tapi belum saya jadikan hantu belum. Nah setelah kayak tadi saya coba ujikan lagi. Loh ternyata, loh Pak, strengthnya kok tinggi Pak. Saya jadi sampai yang mana pangkat 20, pangkat 24. Loh pangkat ya apa nih? Bingung aku. Lama-lama nggak saya pikir bodoh amat kalau gitu, hanya orang-orang pinter, saya orang nggak bisa toh, orang bodoh toh. Maklum mau cari SDN, MTSN, MAN, IAIN. Ya masuk IPB itu masuk IPB saya bukan ahli kimia, bukan masuk IPB karena senang pertanian no. Jadi wajar kalau ini hasilnya bagus. Bahan bakunya jelas bagus loh. Loh mana ada daun sirih, ada brotowali segala, terus ada susu dan madu, pupuk, hormon, ada susu dan madu segala. Nah bahasa orang ini selalu dikatakan pupuk. Kalau saya mengatakan bukan pupuk, salah. Ngapain saya jualan pupuk? Hari gini jualan pupuk, saya jualan bumbu aja. Orang boleh saya ibaratkan apa? Hormon yang saya punya ini dari perusahaan Jimmy Hantu ini saya ibaratkan sambelnya, saya ibaratkan micinnya. Loh meskipun dagingmu itu daging sapi segede apa, kalau bumbunya nggak enak ya nggak enak. Nah ini meskipun bumbu misalkan, ternyata tanaman tadi cuma makan di sana itu cuma makan terong, tapi bumbunya enak, malah mau bikin gemuk. Makanya bicara Jimmy Hantu hanya sederhana. Kalau pengen panjang, pengen cepet gede, pengen gemuk ya Jimmy Hantu ngono wae. Gak usah takon sing aneh-aneh lho. Mumet aku takon neko-neko iki. Jadi, lho kenapa jelas susune barang enak. Jadi, kalau dikatakan saya jualan pupuk salah. Saya jualan bumbu. Ingat ya. Jimmy Hantu tidak pernah jual pupuk, tapi jual bumbu. Izinnya di Departemen Pertanian, izinnya tetap pupuk, izinnya tetap hormon, izinnya tetap pestisida. Kenapa? Aku ya bingung kok pestisida ngerti ini wong Indonesia pestisida ngerti pembasmi hama. Lu ngomong sapa ngene wedhus gemuk, sapi lemuk, iwak lemuk, terusan ya menungsane mek ikut-ikut gemuk gitu loh. Yang lebih aneh lagi, lebih aneh dan nyebelin dan kesel saya. Saya punya teman-teman tukang becak dulu di Solo. Dia itu dikapsulin loh ini. Agak gila loh, dikapsulin. Lah orang makan kapsulnya itu becak tuh kuat banget. Makanya rata-rata saya punya marketing ini yo jadi gendut-gendut rata-rata. Bentar-bentar nunjukin nyolek. Nih rasane, nih lo organik, nih lo bisa dimakan. Ya gemuk lah. Wong ini memacu untuk haus, memacu untuk makan. Jadi kalau nanti pakai Jimmy Hantu jangan untuk anggrek ya, jangan untuk ini, jangan untuk apa, jangan untuk orang nanti mengerdilkan, jangan, mesti lemu. Oh, pengen bicara Jimmy Hantu, Pak saya pengen kurus, pengen bonsai. Bonsaimu jadi bongsor, iya bukan bonsai, tapi bongsor. Ingat ya, bicara Jimmy Hantu itu pasti bongsor. Bicara Jimmy Hantu pasti besar. Bicara Jimmy Hantu pasti panjang. Ini Jimmy Hantu. Kalau bisa cara cepat pasti cepat. Jadi Jimmy Hantu bukan pupuk, tapi Jimmy Hantu itu adalah micin, atau Jimmy Hantu tadi bisa dikatakan bumbu. Jadi segala bumbu untuk manusia juga ini, bumbu untuk hewan juga ini, cuma izin pertanian. Jadi saya tidak menyarankan mengatakan, wah ini untuk hewan. Saya boleh menyarankan begitu, tapi izinnya tetap izin dari pertanian. Jadi izin hanya untuk izin pertanian untuk tanaman saja. Jimmy Hantu bicaranya yang satu, Jimmy Hantu, hormon Jimmy Hantu, pupuk Jimmy Hantu itu adalah bumbu. Pupuknya
Ibaratnya kotoran kambing sebanyak apapun, kotoran hewan sebanyak apapun, kapan dicampur yang mana dicampur lagi dengan asam amino, maka hasilnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena di dalam Jimmy Hantu juga penuh dengan bakteri. Jadi jangan hanya terkecoh dengan izin, tapi ingatlah, yang menjadikan baik tadi bukan izin, tapi yang menjadikan baik tadi adalah isi dari botolnya, isi dari nutrisinya, isi dari produktivitas dari produk tersebut. Nah di sini hormon untuk hormon tanaman ini yang khusus untuk masa pertumbuhan, dikasih nama masa pertumbuhan. Ini ada 2 merek, Hantu sama Ratu Biogen, tapi sama-sama Hantu. Ada Ratu Biogen, ada Hantu, ada yang pasti untuk masa pertumbuhan pasti itu bentuknya hormon. Dan hormon itu untuk hormon untuk masa pertumbuhan. Kenapa? Tidak saya kasih triptopan di sini. Ada bahasa lagi, tidak saya kasih triptopan. Ini saya kasih hanya di sana asam amino memang lengkap. Di sana khusus semua untuk masa pertumbuhan. Basilusnya cakep, di sana trichoderma tetap ada. Kenapa? Karena juga ada jamurnya di sini. Jadi ada 2 produk yang sama tapi beda merek. Mana yang paling bagus? Dua-duanya bagus. Wong sama-sama buatan Jimmy Hantu. Jadi nggak ada yang jelek. Ya kalau jelek, yang jelek biar Pak Jimmy-nya aja, tapi isi botolnya tetap bagus. Kalau sampai jelek, wah ini hati-hati. Kenapa? Banyak barang dipalsu loh ya. Bahkan saya pernah menemukan sampai ratusan ribu botol dipalsu orang loh ya. Makanya penting, catat baik-baik. Ketika membeli produk harus benar-benar cek isinya, cek siapa penjualnya, cek pula distributornya, dan cek pula dari mana asal muasalnya. Tadi saya sudah jelaskan masa pertumbuhan itu pakai yang mana hormon atau pakai YPT-nya, YT pengatur tumbuhnya. Nah sekarang saya masuk yang mana masuk untuk masa pembuahan. Nah, ingat ya, jangan coba-coba mereknya, selalu pakai mereknya, tetap ada Hantunya. Cuma mereknya di sini ada kita selipkan nama yang mana Jago Tani. Jago Tani itu pembuahan. Maka setiap botolnya ada masa pertumbuhan atau masa pembuahan. Ini masa pembuahan. Nah masa pembuahan ini apa bedanya dengan produk sebelumnya atau produk hormon yang mana ZPT? Bedanya ini bedanya mengandung triptopan. Satu. Terusan ini juga mengandung yang mana zat yang sifatnya etilen. Apa bahan baku tambahan yang saya berikan? Kenapa ada triptopan? Ini ada bahan baku bakteri khusus yang saya ambil di sana dari teripang. Triptopan punya. Kalau pakai produk ini untuk pembuahan, jadi khusus pembuahan. Kalau misalkan, Pak, saya hanya bicara untuk daun saja, jangan coba-coba pakai ini. Nanti keluar bunga itu. Terusan, Pak, biar cepat yang mana panen, biar cepat buah, baru Jago Tani. Jangan coba-coba lagi yang mana, Pak, saya tanam padi dari awal saya semprot Jago Tani. Wah, ini jangka waktu 3 minggu padimu keluar daun langsung keluar bunga. Jangan sampai salah nih. Sebaik apapun produk, itu tetap harus mengetahui isi dan kadarnya. Sebaik apapun produk, itu harus mengikuti aplikasinya. Sebaik apapun produk, kalau salah aplikasi tetap salah. Gitu loh. Ini perbedaannya di sana. Jadi izin yang di sini adalah izinnya NPK, izin di pertanian, dinas pertanian. Kenapa? Ini mempermudah kita punya izin edar aja. Mempermudah kita punya izin edar. Apakah ini organik? Bahasa saya iya. Kenapa? Bahan baku susu juga, madu juga. Bagaimana kalau kena manusia? Nggak ada masalah. Mau kena sapi itu sapi loh. Kalau yang anaknya itu biar kuat pakai ini. Kalau anaknya, gitu loh. Sapi biar yang mana cepat hamil ya pakai ini. Sama, nggak ada masalah. Yang jadi masalah cuma di tumbuhan aja. Jadi wajar kalau di tempat yang mana markas Jimmy Hantu itu mangga 1,5 meter buah, alpukat 1,5 meter buah, dan buahnya gede panjang biasa bos. Nah kalau ubi rambat misalkan, tanam ubi rambat atau singkong. Lah ubi rambat sama singkong ini yang kita butuhkan kan bukan daunnya, yang kita butuhkan buahnya. Dari nol tuh nggak usah pakai YPT, pakai langsung Jago Tani biar ada buahnya. Gitu loh. Singkongnya pendek nih buahnya oke loh. Tomatnya pendek buahnya banyak, ini penting. Pakai Jago Tani. Lah kalau mau top, nanti saya jelaskan lagi. Ada satu produk lagi di Jimmy Hantu, sebenarnya produk andalan itu, tapi dijual paling murah malahan. Saya kasih nama Booster produk. Produk itu luar biasa, agak gelo-gelo dikit lah. Mau kemana maunya apa kemana mau itu produk. Bentuknya cairan, kata orang POC, izinnya POC juga, tapi isinya banyak POC. Itu namanya Booster Jimmy Hantu. Bos pengen lagi kalau Jimmy Hantu, gak apa-apa.
nerang Anda ya, nerang Anda nggak masalah. Loh kalau emang Jimmy Hantu jelek ya tahun 2000 lah, dari 2008 hilang udah. Ini produk dari 2007 sudah saya keluarkan. Sekarang udah berapa tahun itu? Sekarang tahun 2013. Lu berarti kan ya lumayan lah ngitungnya dewe lah. Gitu loh. Ini produk Jimmy Hantu. Kira-kira itu. Jadi teman-teman nanti bisa cek, bahkan kalau perlu apa saya tawarkan. Kalau mau belajar ke Jimmy Hantu gratis ini. Gak harus beli produk, enggak. Wong aku tuh cinta tani kok. Kadang-kadang orang takut mau ke sini ikut belajar macam-macam, bikin ini, bikin itu, bikin pertanian ini, bikin olahan ini, olahan itu, bikin daun-daunan jadi madu, daun-daunan jadi sabun. Pada takut kadang-kadang. Enggak, jangan khawatir, tidak harus beli di sini. Makan di sini, wong saya cinta Anda dan saya cinta tani. Jika perlu apa, pengen kaya, jadi seorang petani, belajar sama Jimmy Hantu, rasa jangan belajar sama mereka. Belajar sama mereka kamu suruh beli produk. Saya enggak harus. Hai, teman petani. Sahabatku, dimanapun berada. Sudah saya sampaikan sebelumnya, kita punya raja sebenarnya. Kita punya raja. Raja pupuk, dan saya katakan rajanya Jimmy Hantu. Tapi ini jarang yang tahu. Dan ini terakhir yang terakhir saya keluarkan kemarin. Baru sekitar 3 tahun 4 tahun terakhir lah. Tapi jarang masih ke orang. Kalau hari gini saya katakan ini boosternya. Booster itu ya terserah mau kemana, mau diajak jahat ayo, diajak baik ya ayo. Misalkan mau diajak untuk pembasmi hama, wah tambahin booster ya cakep. Diajak misalkan untuk herbisida, menghancurkan rumput, membunuh rumput, ya cakep, tambahkan ini. Terus diajak lagi untuk yang mana, untuk masa pertumbuhan, campurin ini, oh masih jos. Diajak untuk masa pembuahan, jos luar biasa. Izinnya sih kita pakai izinnya tetap Bacillus. Nah, karena kalau bisa bicara POC toh, maka saya kasih nama di sini Ijo Royo Royo, POC Hantu. Ini booster sebenarnya, booster. Banyak bumbu pertanian ini, banyak bumbu pertanian Jimmy Hantu ini. Nih, kok bisa begitu? Ya, ini cair bentuknya. Jamur saya masukin sini, makanya di sini kalau dicek trichoderma ada, cek basilusnya ada, cek lagi hormon tanamannya ada. Yang pasti di sini ini penuh dengan kadar bakteri, saya katakan bakteri porba, bakteri zigi lah. Yang tadi saya sebutkan, bakteri itu sanggup minus 40 derajat Celcius nggak beku. Ini masuk di sini. Berapa persen saya berikan? 5%. Kalau untuk hormon tanaman, setengah liter bakteri saya itu bisa untuk kira-kira 100.000 liter. Itu setengah liter. Untuk yang POC ini, 1 liter bakteri itu paling jadinya itu sekitar 30.000 sampai 50.000 liter POC ini. Jadi ini paling jos. Maka sampai disebutin lagi yang mana POC Ijo Royo Royo itu 30 menit menghijaukan. Ya, ada perubahan selama 30 menit. Bisa perubahan. Seperti apa? Warnanya sih bau-baunya bau-bau kayak air kelapa gitu loh, kayak bau-bau air kelapa gitu. Apakah beracun? Enggak beracun, enggak. Di Jimmy Hantu, produk Jimmy Hantu enggak ada produk yang beracun. Khusus untuk pupuknya. Untuk khusus yang izin pupuknya. Ingat ya, izin pupuk sama isinya beda. Izinnya pupuk, isinya bumbu untuk pupuk. Tapi kalau dicek NPK-nya ada nggak? Ada. Dicek mikronya lengkap, ada. Sesuai izin aja. Kita ini taat hukum lah. Ya yang penting dapat izin lah Pak. Nanti daripada saya diomelin sama Pak Polisi, ya mending belak-belakan aja. Izinnya kita pupuk. Izinnya pupuk. Wong karena di depan kita ini masih ada izin pupuk. Tapi kalau pupuk segini bisa untuk 1 hektar ya gak masuk akal. Wong sehektar ngambil padi itu bisa 10 ton misalkan. Ngambil padi 10 ton cuma dikasih seliter ya gak masuk akal, gak nalar blas dulu. Maka saya nggak berani ngatakan ini pupuk. Enggak, ini bumbu. Kalau diibaratkan, misalkan ada kotoran kambing 1 ton. Atau ada yang mana daging kambing 1 ton.
Kalau nggak ada garamnya, kalau nggak ada sambelnya, nggak ada bumbunya, itu daging kambing nggak kemakan. Tapi kalau dikasih bumbu ini, kotoran kambing 1 ton kasih bumbu ini, tanamannya ya lahap. Oh, ngelaper kok. Tuh loh. Jadi ini membuat lahap. Maka saya katakan booster. Sekaligus juga booster untuk tanaman sehat. Ini bumbu. Jadi teman-teman, inilah kami Jimmy Hantu. Dan kami selalu memberikan yang terbaik. Kalaupun toh memang ada kekurangan lagi, kami setiap saat akan selalu memperbaikinya. Dengan cara apa? Kami selalu riset dan riset terus-terusan. Dan kami nggak akan pernah berhenti riset. Saking banyak kayak tadi, di sini banyak anak PKL, PPL, KKL, KKN, banyak sekali. Jadi teman-teman se-Indonesia, kami bukan hanya sekedar seorang penjual pupuk atau penjual bumbu, tapi kami di sini adalah karena cinta petani. Maka saya berharap silahkan datang ke markas Jimmy Hantu. Mari kita belajar bersama-sama dan mari kita tunjukkan bersama-sama. Selalu saya tekankan, kalau hanya budidaya saja, sampai kapanpun kita nggak akan pernah kaya. Kecuali saya punya tanaman brotowali, saya masukkan jadi ini. Saya punya porang yang mana saya masukkan jadi ini. Saya punya pete, saya masukkan jadi ini. Saya punya ikan, saya masukkan jadi produk. Baru kita kaya. Tanpa itu nonsense kita kaya. Kecuali lagi kamu yang mana punya lahan ratusan hektar dan kamu kerjakan dengan teknologi, bukan dengan tenaga manusia, karena ongkosnya mahal. Baru itu juga kaya lagi. Jadi kalau mau kaya, tetap kita harus produksi. Maka tekanan saya, jadilah yang mana manusia produktif, jadilah juga manusia yang kreatif, jadilah manusia yang inovatif. Kami bisa begini karena kami produktif. Kami bisa begini karena kami kreatif. Kami bisa begini karena kami inovatif. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Semoga ini jadi inspirasi untuk petani se-Indonesia. Terima kasih.